Selamat malam untuk kita semua. Kita berjumpa kembali untuk belajar dari firman Tuhan sebagaimana dituliskan di dalam Matius pasal yang ke-31 ayat 33. Yesus menyampaikan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Nah, sekian pembacaan firman Tuhan. Kita akan mempelajari beberapa hal dari firman Tuhan ini. Mungkin kalau ditanya tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga, ini bukan lagi pertanyaan yang baru, tetapi ini sudah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah sangat membosankan karena terlalu sering. Saking seringnya kita mungkin sering berucap bahwa kerajaan surga itu seperti ini. Bahkan mungkin kita bisa menarasikan sampai berhalaman-halaman tentang kerajaan surga itu. Tetapi apakah betul kerajaan surga itu bersifat demikian seperti pemahaman kita selama ini sesuai dengan kitab suci? Justru kalau kita melihat di sini di bagian 31 sampai 33, dari hal-hal yang mungkin selama ini kita miliki dalam konsep berpikir kita, bahwa kerajaan surga itu adalah kerajaan yang enak, nyaman, ada sukacita, tidak ada duka, segala sesuatu tidak ada, yang ada hanya damai sejahtera. Maka sepertinya itu tidak begitu tepat ya di bagian ini. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang kerajaan surga. Ketika dia mengatakan bahwa kerajaan surga itu mirip seperti biji, tapi biji itu hanya satu. Dan biji itu belum menandakan kehidupan, belum menandakan perubahan kalau dia tidak dihancurkan di dalam tanah. Nah, itu yang pertama. Berarti kerajaan surga seperti sesuatu daya atau kemampuan atau sesuatu objek atau rentang waktu yang dinyatakan Tuhan di dalam dunia, dan itu harus sepertinya dia rela untuk menghancurkan diri demi apa? Menciptakan satu keadaan yang lebih baik. Mirip biji tadi, dia harus menghancurkan diri dengan cara ditanam di dalam tanah baru menumbuhkan tanaman yang baru. Itu yang pertama. Kemudian dia menyatakan itu mirip ragi. Ragi itu adalah mikroorganisme yang baik, bakteri baik yang telah didiamkan, dicampur dengan tepung-tepung sehingga akan dibentuk dalam butiran-butiran kecil. Tapi ketika mereka digunakan dicampur dengan adonan yang tepat untuk keadaan mereka hidup dan berkembang biak, mereka akan berkeriapan ulang dan mereka akan berproses di situ sehingga proses dari mereka berkembang biak akan melepas gelembung udara, dan adonan yang mereka ada, yang mereka meleburkan diri di dalamnya, adonan itu terjadi perubahan dan menjadi baik, dengan gampang akan dibentuk dan itu akan dipanggang mungkin roti atau menjadi apapun itu, dan itu memberikan fungsi yang baru. Nah, itu dia, itu yang kedua. Jadi biji sesawi dan ragi mereka memiliki kemiripan di dalam proses bekerjanya. Ya, ada kerelaan dan ada prosesnya sehingga menjadikan satu perubahan yang dapat dinikmati oleh orang. Nah, itu kalau kita soroti di sini tentang kerajaan surga dari perumpamaan tentang yang Tuhan Yesus sampaikan. Kemudian kalau kita mengatakan bahwa berarti kerajaan surga itu apakah bukan keadaan sekarang atau keadaan nanti? Maka ini yang seringkali juga salah di dalam pikiran kita. Ketika kita hanya menyatakan bahwa kerajaan surga itu adalah kerajaan yang nanti, bukan sekarang, nanti, not yet. Nah, artinya kita hanya mengatakan menanti, nanti setelah mati baru pokoknya sudah percaya Yesus dan kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Justru Tuhan Yesus tidak menyatakan itu dan firman Tuhan tidak menyatakan itu. Memang untuk kepenuhannya, for fullness-nya itu nanti, tapi untuk pancarannya itu adalah sekarang, ya.
Jadi jangan hanya mengatakan bahwa nanti kerajaan surga itu setelah saya mati. Disitulah nanti ada. Yang penting sudah percaya dulu sama Yesusnya. Kerajaannya nantilah dapat itu. Itu salah. Oke lah, bukan salah, kurang tepat. Tapi yang tepatnya adalah nanti kepenuhannya, tapi pancaran atau cicipan dari kehidupan dari keadaan sorga itu harus nyata di dalam diri kita sekarang ini. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, maka kita akan mengatakan kalau begitu saya harus bagaimana? Nah, mari kita kembalikan melihat kepada keadaan biji dan ragi tadi. Berarti ada proses, ada perjuangan, ada bekerja. Dan Tuhan Yesus sedang mengatakan kamu penghuni atau calon penghuni kerajaan surga. Entah orang-orang belum bertobat, entah orang sudah bertobat, entah orang-orang pilihan, entah bukan yang hanya dapat anugerah Tuhan, atau bagaimanapun itu, maka kita harus berjuang. Ada perjuangan di dalam kehidupan ini. Jangan hanya menyatakan bahwa nantilah, tapi sekarang harus dinyatakan. Karena kalau tidak, kita akan berbicara kosong, kita mirip seperti orang munafik. Nah, itu dia. Nah, sehingga apa yang terjadi? Barulah nanti orang akan bisa diyakinkan dengan apa? Dengan mengatakan, oh ada Tuhan, ada kerajaannya dinyatakan. Lalu orang akan bertanya mungkin di mana, bagaimana keadaannya, apakah yang bisa kita lihat. Maka kamu harus tunjukkan dan berbicara lewat kehidupanmu. Jadi tidak hanya omong kosong yang terus kita nyatakan, gaungkan di mana-mana. Kerajaan surga percaya Yesus, kerajaan surga percaya Yesus. Itu omong kosong. Tapi kalau diri kita tidak mencerminkan itu kehidupan seperti itu, kita gagal. Nah, berarti kalau begitu saya harus bagaimana? Ya, perhatikan hidupmu, panggilanmu seperti apa, panggilanmu sebagai apa. Engkau yang ada di dunia pemerintahan, engkau harus menyatakan keadilan, kebenaran, engkau harus bersuara. Jangan nanti hanya mengatakan, oh yang penting saya aman, yang penting kedudukan saya semakin naik, ekonomi saya, keuangan saya semakin naik. Akhirnya kamu pun ikut-ikutan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ikut dengan pengkhianat, ikut dengan orang-orang yang tidak jujur dan tidak adil. Itulah kegagalan orang Kristen kalau sudah hidupnya demikian. Yang ada di dunia manapun, panggilanmu sebagai pengajar di dunia pendidikan atau di dunia kesehatan yang saat ini begitu maraknya mafia-mafia kedokteran yang tidak jujur, yang hanya mengambil untung, mengambil kekayaan, menimbun kekayaan sedemikian rupa. Laksanakan tugasmu. Engkau orang-orang Kristen yang terpanggil untuk itu. Laksanakan tugasmu dengan baik. Kalau dulu engkau pernah disiksa, engkau pernah didiskriminasi oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, nyatakan sumpahmu, nyatakan janjimu di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau supaya keadaan ini berubah. Dan biarlah lewat saya akan menyatakan ada Tuhan dan kerajaan surga itu dinikmati oleh orang saat ini. Itu bagian yang ketiga tadi. Jadi kalau kita melihat apakah keadaan kerajaan surga itu seperti pewarna yang dilemparkan Tuhan ke dalam dunia, tidak. Tapi ini justru menunjukkan seperti daya dan momen, daya dan rentang waktu untuk berjuang. Pertama tadi berjuang untuk rela berbagi. Kedua ada waktu untuk digunakan. Jangan disia-siakan. Karena kalau tidak, maka keadaan buruk yang akan menghampiri. Perhatikan kalau di dalam kitab suci, burung-burung kecil itu melambangkan sebenarnya hal buruk. Jadi bukan hal baik itu. Jadi kalau kita tidak bekerja, siapa lagi yang bekerja? Kapan lagi nama Tuhan akan dinyatakan? Kalau tidak mau berjuang. Maka ini tuntutan bagi kita semua. Ini juga untuk seluruh orang-orang Kristen kepada Bapak Ibu Saudara di luar sana. Entah apapun yang menjadi bidang kita masing-masing, entah dimanapun kita berada, mari kita berjuang. Ya tentu bukan sebagai opposite ya, tapi berjuang untuk menyatakan keadilan. Dengan bijaksana, engkau harus mempergunakan waktu yang ada. Karena kalau tidak, maka keadaan itu akan dirusakkan dan diboncengi, ditumpangi oleh keadaan buruk. Sehingga apa? Nama Tuhan akan semakin dicela dan kesempatan yang indah yang Tuhan beri bagi kita semua sepertinya sirna dan orang tidak melihat kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan kiranya nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin.